kita Pak. diskusi aja ya. Iya. Boleh Kak. Bantu ya. Oh, ya. Oke, sebenarnya selamat selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan kami sekelompok. Saya sendiri kenalkan, nama saya Muhammad Haikal Behaki. Saya berasal dari IPB Vokasi Sukabumi, program studi komunikasi digital dan media. Mungkin tujuan kami di sini ingin bertanya-tanya seputar berita yang kemarin sempat di-up ya Bapak ya, di platform maupun di berita-berita yang sudah di-up terkait internet satu pintu. Oke Bapak, sebelumnya perkenalkan dulu dari Bapak-Bapak. Akan nama kata saya mungkin bisa untuk lebih enjoy, aku harus memperkenalkan namanya. Iya, baiklah. Terima kasih adik mahasiswa. Nama saya Gian. Jabatan saya Pranata Komputer Ahli Muda. Kita di bidang Afrika. Perkenalkan, nama saya Miko dari Ansyah Putra. Di sini saya CPNS sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Wah, IT berarti ya Pak ya? Wah, mungkin di bidangnya lah ya, kita tepat kalau misalkan menanyakan perihal berita ini di bidangnya. Kita diskusi aja ya. Ya, kita diskusi aja Pak. Mungkin ada beberapa ya Pak yang ingin kami tanyakan seputar dari berita kemarin dan kita nggak bakal keluar dari output itu pembahasannya. Sebelumnya bisa dijelaskan nggak sih Pak apa yang dimaksud dengan layanan internet satu pintu itu, terus bagaimana gitu sistem ini bekerja dalam pengelolaan jaringan pemerintah Sukabumi? Terima kasih. Jadi layanan internet satu pintu itu layanan internet yang terpusat gitu. Jadi yang terpusat dalam satu instansi. Yang awal mulanya memang dia terpisah-pisah internetnya. Jadi misalnya perangkat daerah A dia internetnya apa, perangkat daerah B itu internetnya apa. Nah jadi tidak saling berkesinambungan akhirnya. Nah itu pun memang ada beberapa ini dasar hukumnya di situ memang dari Permen dan Perwal. Itu nanti bisa saya sebutkannya sedikit. Ada Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024. Nah di situ salah satunya ada pasal 49 ayat 7 di situ. Nah di situ menyebutkan dinas menyediakan layanan internet atau jaringan yang dikhususkan atau diamankan bagi perangkat daerah yang belum terhubung jaringan internet pemerintah. Nah, itu salah satunya itu poinnya. Nah makanya dari itu karena memang ada regulasi dari pusat harus mengharuskan internet satu pintu, maka kita adakan internet satu pintu juga seperti itu. Bapak untuk waktunya itu udah berapa lama sih saat Baru tahun ini. Baru tahun ini. Iya. 1 Januari Oh, kemarin. 1 Januari ya Pak ya. Jadi ini tuh memang program dari pemerintah gitu ya Pak. Betul. Terus apa sih Pak perbedaan misalkan layanan internet biasa dengan layanan internet satu pintu yang sudah diterapkan di Kota Sukabumi ini? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika memang layanan internet itu masing-masing, itu ada beberapa beda provider. Nah, yang satunya ada provider ini, ada provider A, ada B, C, D, dan sebagainya gitu. Kalau misalnya internet kita satu pintukan, itu berarti providernya sama dan itu bisa dijadikan jaringan internet pemerintah. Yang artinya kita bisa akses lokal selama terhubung dengan jaringan internet pemerintah yang kita kelola seperti itu. Kalau misalnya kita buka aplikasi khusus, nanti tidak bisa untuk menggunakan provider lain, harus menggunakan jaringan internet pemerintah yang kita sediakan. Seperti itu. Untuk di Diskominfo Sukabumi sendiri apa ya? Sudah berapa jaringan sih yang udah masuk itu secara teknisnya? Oh, maksudnya Satu ya? ada 31. Jadi untuk yang tercovernya kita di seluruh perangkat daerah Kota Sukabumi yang mana di situ ada 31 perangkat daerah, termasuk 33 kelurahan, kemudian ada 18 UPT dan 2 perpustakaan dan 1 gedung Dekanasda itu sudah on semua. Oh udah semua, berarti sudah dalam satu sistem jaringan yang sama gitu Jadi ya? totalnya berapa? 70 kan?
Total itu kita ada 123 titik. 123 titik itu artinya berarti misalkan di satu kantor ada 2 titik, ada yang 1 titik kayak gitu. Oh. Total kita semua di Sukabumi, berarti kota Sukabumi 123 titik. 123 titik itu cukup besar juga ya Pak ya? Biasanya sebenarnya kurang itu juga. Iya. Sebenarnya belum semua. Ter- Puskesmas belum, sekolah belum. Iya. Iya, bisa 1000-an kayaknya. Tapi untuk target ke depannya itu sampai berapa Pak? Nah, untuk target ke depan kita perangkat daerah dulu. Ini juga sudah melampaui target sebelumnya. Oh di luar target, jadinya sebelumnya tuh memang targetnya tuh Targetnya perangkat daerah. Oh, Perangkat daerah itu dinas-dinas. Oh iya. Iya. 31 tadi. Oh iya. 31 tadi. Sebenarnya sudah melampaui target. Gitu, di atas target. Lalu bagaimana sih Pak tes secara pemantauan teknisnya? Jadi Diskominfo punya beberapa macam teknis untuk memantau jaringan Nah, satelit ini. kita di sini ada dashboard. Nah, dashboard yang disediakan oleh provider itu sendiri. Jadi kita untuk mantau dinas mana sih yang on, yang uptime atau downtime. Nah, nanti kita cek di situ ada. Dan kita punya PIC di grup WhatsApp. Ada kita, ada tim teknis, terus ada dari tim provider juga, sama tim Perwakilan dari iya, perwakilan dari dinas. Perwakilan dari dinas-dinas. Ketika mau mungkin kalau misalnya ada down, nah di situ bisa Mengkonfirmasi gitu ya, Pak, ya. Misalnya internet perangkat daerah A mati, nah di situ bisa langsung dilaporkan di grup WhatsApp. Berarti itu salah satu penanganan apabila terjadi gangguan atau masalah ya Pak ya? Sama monitoring juga. Oh monitoring Monitoringnya juga. 2. Monitoring iya, sama penanganan gangguan juga iya. Berarti secara prosedur udah rapi lah ya Pak ya? Harus seperti itu, harus Iya. seperti itu. Kalau misalnya dulu internetnya masing-masing itu nggak ada pemantauan seperti itu masing-masing diserahkan ke perangkat daerah itu sendiri. Karena baru ada satu pintu ini Pak ya? Iya. Jadi salah satu manfaatnya juga kan Iya. tadi kan sudah terintegrasi semua, tadi kan bisa dimonitor dalam satu. Betul. Kalau kita ibaratkan itu misalnya kampus UPB ada beberapa kampus itu kan beda-beda nih. Iya. Tapi kan kalau misalnya contoh misalnya kampus A atau teknik A atau prodi apa itu beda-beda provider pasang internetnya kan nggak mungkin juga gitu. Nah seperti itu diibaratkan misalnya perangkat daerah pasang provider A, perangkat daerah B pasang provider C misalnya. Nah itu makanya kita gabungkan dalam satu Lingkup ya? Iya, dalam satu lingkup. Betul. Berarti banyak banget ya Pak ternyata manfaatnya ya? Banyak kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik. Di seluruh daerah saya ingin menanyakan kalau di seluruh Indonesia itu atau hanya kota Sukabumi aja yang menggunakan internet satu pintu atau ada beberapa daerah Pak? Ada beberapa daerah kan karena memang kita merajuknya ke regulasi Permenkominfo nomor 4 2024 kan. Nah harusnya itu seluruh Indonesia bisa mengimplementasikan internet satu pintu. Yang sudah mengimplementasikan satu pintu itu Kabupaten Cianjur sudah, Kota Sukabumi kita baru tahun ini, terus lagi Banjar sudah, Kota Bandung juga sudah, ya Kota Bandung. Terus lagi kalau nggak salah itu Cimahi sudah, nggak semua kabupaten Sukabumi belum. Jadi memang secara aturan itu seharusnya memang di semua kan Indonesia Diratakan lah ya. Iya, seluruh Indonesia. dikontrol oleh Diskominfo. Iya, kan ada regulasinya itu. Sejauh ini dari 1 Januari kayak dampak awal tentang keberhasilan ini udah terlihat belum sih Pak? Dampak keberhasilan apa dampak teknis non keberhasilan nih? Keberhasilan ya? Nah, keberhasilannya seperti yang tadi saya katakan, jadi ketika memang sudah terhubung jaringan internetnya itu bisa mapping, kita bisa mapping internet dan efisiensi juga. Kan kalau misalnya taruhlah balai KB nggak mungkin kan, misalnya kita kasih bandwidth 300 Mbps. Kalau misalnya dia nih ya, dia balai KB kan tahu kan, kecil kan. Pegawai itu paling cuma 8 Pegawai kan cuma sedikit doang gitu.
dia menganggarkan internetnya 300 Mbps. Kan nggak mungkin nih misalnya ada dinas yang memang dia kecil nih 100 Mbps. Nah, makanya kita satu butuhkan, kita mapping ulang. Kalau misalnya dinas yang kecil atau misalnya hanya sebatas UPT, nah itu bisa diturunkan bandwidthnya, disesuaikan lagi dari misalnya 300 itu jadi 100 gitu. Misalnya dia 100 kegedean, orangnya cuma 3 orang, 50 Mbps itu udah cukup gitu. Oh jadi minta tuh sesuai pengajuan ya Pak ya, secara teknisnya ya? Kita yang mapping. Oh iya. Kita yang mapping. Sejauh ini dari Diskominfo target terbesarnya sampai berapa? Berapa gimana sih? Maksudnya seluruh kota Sukabumi kah? Atau Kalau seluruh kota Udah target sih, sudah kan jadi targetnya kan perangkat daerah, jadi kita integrasi Sudah target. untuk perangkat daerah, jadi sudah target. kita cuma udah tercapai. Sudah tercapai. Gitu. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah itu target terbesar. Pencapaian yang Iya, mengimplementasikan sebenarnya, mengimplementasikan regulasi Permenkominfo tadi. Gitu. Untuk mungkin ini salah satu bisa jadi closing statement ya dari pertanyaan saya. Pesan harapan Bapak ke depannya itu seperti apa gitu Pak, terutama dari Diskominfo itu sendiri? Ada dua nih, besar harapan kita untuk masyarakat, besar harapan kita untuk Kota Sukabumi. Nah, ini ada dua mungkin ya. Besar harapan kita untuk Kota Sukabumi dulu. Nah, itu memang kita istilahnya berlomba-lomba memberikan inovasi-inovasi gitu. Meskipun dengan hal tentang anggaran terbatas, kita kayak kota kecil lah gitu. Kita istilahnya berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi buat perangkat-perangkat daerah yang kita layani. Untuk masyarakatnya kita sebisa mungkin membangun suatu citra yang memang bisa memberikan banyak manfaat buat masyarakat. Contoh, kita di sini ada lapor. Lapor itu di Kota Sukabumi itu sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena apa? Contoh, misal ada jalan rusak atau misalnya pohon tumbang atau misalnya ada kebakaran, nah situ bisa dilaporkan. Jalan rusak misalnya Jalan Ahmad Yani itu ada lubang dan itu membahayakan buat masyarakat atau pengguna jalan, pengguna motor gitu. Pengguna jalan kan bisa jatuh kalau misalnya gitu. Nah, aplikasi namanya Lapor buat khusus masyarakat kota ya. Nah, di situ sekalian aja kita istilahnya diseminasi sedikit ya. Promosikan Lapor bahwa Kota Sukabumi itu memang kita punya aplikasi namanya Lapor gitu. Nah, misalnya ada ini rumahnya di mana di kota, di kota itu bisa kalau misalnya ada jalan jelek, lapor aja di situ. Gitu kan, misalnya ada pohon tumbang atau kabel ada yang juntai misalnya, gitu. Lapor aja, dilapor. Semua apapun bisa dilaporkan, dilapor. Tindak kriminal ya Pak ya? Tindak kriminal bisa. Tindak kriminal. Kalau kriminal sih biasanya langsung ke polsek setempat atau ke Polres, biasanya seperti itu. Kalau ini kan lapor hanya menangani sebatas pohon tumbang, orang gila, misalnya ada orang gila di sini berkeliaran gitu. Ataupun misalnya atau ada geng motor misalnya atau apa yang suka nongkrong ganggu jalan atau yang merusak jalan, suka coret-coret, nah itu bisa dilaporkan juga. Nah itu dampak kita buat untuk masyarakat seperti itu. Udah terasa ya Pak bagi masyarakat Sukabumi ya. Nanti coba aja diseminasi, download aja lapor. Dari Bapak sendiri closing statement Ya mudah-mudahan dengan internet satu pintu mungkin ya kita juga bisa dengan mengintegrasikan semua perangkat daerah ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan itu lebih mudah penanganannya. Jadi mudah-mudahan ya berdampak juga ke kinerja kita sebagai ASN ya Pak ya. Jadi bisa membantu pelayanan lebih baik mungkin dan bisa mengefisiensikan tadi dengan bagian boleh bilang efisiensikan tadi kan internetnya. Jadi mudah-mudahan membuat kinerja ASN di Kota Sukabumi bisa lebih baik dan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Berdampak lainnya yang positif ya Pak. Betul. Oke Bapak, terima kasih, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah berkenan diwawancarai oleh kami.
Mungkin cukup sekian ya dari kami tentang wawancara seputar internet satu pintu ini. Mungkin sebesar harapan dari kami pun sebagai mahasiswa berharap yang selalu di jalan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Mungkin itu barangkali penjelasan dari pihak Diskominfo Kota Sukabumi. Kami, saya Muhammad Rizal Behaki, pamit undur diri. Terima kasih.